Halo blogger-blogger Indonesia. Oke, ini bahasan singkat ya. Apa sih kelebihan website yang sudah diterima oleh Google AdSense? Apakah kemudian websitenya jadi diutamakan untuk tampil di halaman satu Google Search atau Search Engine Result Search Position? Apakah kemudian diurutin paling atas, lebih atas dibandingkan website-website yang tidak ada AdSense-nya? Oke, ini baru kepikiran nih. Kalian perhatiin deh Wikipedia. Wikipedia ada iklannya nggak? Nggak ada kan? Tapi sering nongol paling atas kan? Padahal nggak ada iklannya. Jadi yes, jawabannya adalah tidak. Website yang diterima AdSense itu tidak lantas kemudian diprioritaskan untuk tampil halaman pertama Google. Jadi jangan pernah berpikiran seperti itu. Ini pertanyaannya, permasalahannya adalah banyak orang tuh yang nggak sabar buat diterima AdSense. Kayak yang baru bikin website, artikel baru 10, visitor masih 1-2, pengen diterima AdSense. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah diterima AdSense, emangnya terus ada duitnya gitu? Emangnya terus website kalian jadi lebih keren? Enggak ya. Website yang keren itu adalah website yang memiliki konten. Dan justru sebenarnya website yang keren itu yang tidak ada iklannya. Kayak Wikipedia gitu ya. Bahkan Google, layanan Google, website Google yang utama yang belum diapa-apain gitu, belum masuk kemana-mana, itu kan nggak ada iklannya ya. Kayak misal halaman supportnya Google. Kemudian kalian lebih suka pastinya nemuin website yang nggak ada iklannya, jelas. Jadi harus diubah ya mindsetnya itu. Traffic dulu baru AdSense. Karena kalau nggak ada trafficnya, duit AdSense-nya juga nggak ada. Banyak banget ya, saya lihat di grup-grup blogger Indo. Ini apa sih YouTube? Oh, musik. Banyak banget yang nunjukin screenshot pendapatan per hari 500 perak. Ya jujur saya pengen ketawa ya, karena ya itu kecil banget gitu. 500 perak dikali 30, 15.000 ya. Ya kan? Masih mending markirin, sehari dapat minimal 20.000, 30.000 dapat. Itu yang ece-ece. Kalau yang udah di tempat ramai mah jangan tanya. Jadi mindsetnya dirubah ya. Traffic dulu baru mikirin AdSense. Nah dulu itu saya itu nargetin minimal itu 500 view. 500 view baru saya pasangin Google AdSense. Makanya dapatnya lumayan banget per bulan gitu. Sekali pas udah diterima AdSense atau pas udah dipasang AdSense ya, karena saya biasanya nggak langsung masang juga, walaupun udah kalau zaman dulu kan bahkan nggak ada batasnya ya, nggak ada review, bahkan bisa dipasangkan iklan di website mana aja bisa dibilang. Tapi saya nggak akan pasang sebelum 500 UV per day, 500 pengunjung per hari. Itu baru saya pasangin AdSense. Kenapa? Ya biar berasa aja gitu duitnya. Kalau sekarang saya turun ya, nggak nyampe 500, 100 itu udah saya pasangin AdSense juga. Tapi itu belum berasa. Tapi per bulan ya lumayan lah, kayak 50.000 gitu dapat ya dari 100 pengunjung per hari. Tapi saran saya sih fokus visitor ya 100 deh minimal ya, minimal 100. Tapi idealnya sih 500, 1000. Tapi kalau 1000 itu udah dapatnya udah bisa payout per bulan ya. Kalau 1000, kalau kebetulan dapat CPC-nya gede, CTR-nya tinggi, itu dengan 1000 visitor per hari itu dapat, bisa gajian per bulan, bisa dapat $100 atau 1.300.000 per bulan, 1.400.000 itu bisa. Jadi 100 nggak apa-apa, 100 UV per day, daftarin AdSense. Jadi nggak ngenes amat gitu, nggak nyampe yang nggak yang sampai nggak ada klik sama sekali gitu ya, berhari-hari nggak ada klik, terus ngeklik sendiri. Ini ya masalahnya blogger pemula nih, AdSense pemula, klik sendiri iklannya. Kalau zaman dulu, itu ngeri. Zaman dulu tuh klik sendiri, ketahuan dikit ban. Dulu saya pernah nggak sengaja klik, panik luar biasa. Alhamdulillah nggak ke ban. Sekarang sih udah ada invalid traffic ya. Dulu tuh nggak ada yang saya
ingat-ingat tuh dulu saya nggak ngalamin ada invalid traffic. Sekarang ada invalid traffic, jadi bisa langsung dikurangin gitu traffic yang kemungkinan adalah curang. Tapi kalau misalnya terlalu nekat, terlalu sering ya jangan kaget kalau suatu saat AdSense kalian di-ban, dibatasi iklannya, tidak nongol dan sebagainya. Jadi itu ya, kita harus rubah mindset, fokus ke konten dulu, kemudian kontennya ada visitornya enggak, baru kita mikirin penghasilan. Karena walaupun sebagus apapun kontennya, kalau nggak ada visitornya, nggak ada duitnya. Traffic is money, ya, traffic is money itu slogan blogger materialistis dari dulu, blogger mata duitan. Traffic is money, jadi dapetin traffic dulu baru uang. Traffic dari mana? Yang bagus dari Google Search. Tapi kalau misalnya terpaksa harus sosial media, sebenarnya sih nggak apa-apa asal mainnya masih sehat ya. Tapi Google dari organic search engine-nya juga harus cukup perbandingannya, jangan yang jomplang banget. Insya Allah aman. Tapi kalau saya sih lebih ngandelin Google Search. Makanya saya bikin artikel berdasarkan kata kunci. Ya, itu makanya awet. AdSense saya itu awet banget dari tahun 2009. Pernah di-ban sekali karena saya nggak segera verifikasi KTP. Jadi dulu tuh walaupun udah ada PIN, tapi kemudian ada peraturan baru itu semuanya harus ngasihin foto scan KTP atau SIM ID ya. Dan saya nggak buka-buka email sampai berapa hari, ternyata udah di-ban. Kemudian minta ajuin lagi, saya ngirim email secara personal, minta dibalikin. Saya bilang saya udah segini tahun loh, waktu itu saya anniversary 6 tahun kalau nggak salah. Saya bilang saya udah 6 tahun loh di sini gitu. Tolong balikin. Akhirnya dibalikin sama AdSense. Alhamdulillah ya. Dah sampai sekarang awet dari 2009. Bayangin tuh berapa tahun tuh. Karena saya mainnya aman ya. Baru akhir beberapa tahun ini sih mungkin agak-agak nekat ya, karena saya pengen lebih banyak dapatnya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat ngeblog. Semoga blognya cepat dapat traffic. Pokoknya jangan malas belajar bikin artikel sebenarnya yang paling penting ya. Bikin artikel yang bisa dapat visitor, yaitu menargetkan kata kunci. Kemudian belajar SEO-nya, ada yang di bold, penempatan kata kunci di mana, kemudian permalink. Itu udah teknis kayak gitu sebenarnya udah banyak banget panduannya di Google. Kalian sebenarnya sih paling utama bikin artikel dulu ya, belajar bikin artikel dulu ya. Itu biar awet. Kalian boleh tertarik AGC dan sebagainya, percaya atau enggak, saya juga pernah tertarik AGC zaman dulu. Jadi AGC itu bukan hal baru, itu dari zaman 10 belasan tahun yang lalu tuh udah ada perdebatan AGC, dan saya juga pernah beli template yang udah mendukung AGC langsung, jadi sistemnya canggih, simple, mudah banget digunakan. Tapi saya cuman bentar banget, abis itu tidak mau lagi. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe kalau mau dapetin video-video macam ini. Kita bahas tentang blogging dan blogging. Nanti ke depan sih mungkin bahas YouTube juga, tapi kita sementara tentang ngeblog. Wassalamualaikum.